diharapkan sebetulnya pendidikan yang nyata yang hadir di masyarakat, bukan sekedar janji-janji. Misalnya tadi Masnya bilang janji-janji manis berkaitan janji pendidikan gitu ya. Pendidikan inklusif yang inginnya bisa dicapai, didapatkan oleh seluruh aspek masyarakat, ternyata cuma dipikirinnya tuh perkara duitnya doang gitu loh. Jadi apa ya? Menjadi komoditi politiknya, jualan, apalagi isapan jempolnya gitu. Janji manis. Bisa. Tapi kita melihat situasi pendidikan kita gitu ya, beberapa paslon, bukan hanya beberapa menurut saya, tapi hampir semua paslon itu mengatakan ya pendidikan itu gratis, kesehatan gratis, apalagi yang gratis gitu. Tapi kita nggak ujung all-nya itu enggak. Bisa saja, semua pun bisa mengklaim pendidikan itu semuanya gratis, tapi tidak menjamin pendidikan itu bersih dari pungli. Oke kawan-kawan, selamat bergabung, selamat berproses, kita ngobrol tentang pilkada. Harapannya bukan hanya pinggir jurang, tapi bagaimana obrolan kita di pinggir neraka gitu. Saya setuju banget tadi sama perkataannya Bang Buyung, sebenarnya untuk komoditi pendidikan ya yang selalu dibawa jadi isu 5 tahunan, jadi isu yang jadi apa ya, jadi janji manis yang selalu dijual belikan di setiap 5 tahunan ini tuh jadi masalah yang nggak pernah tuntas pada akhirnya. Nah, kita ini kan sebenarnya sudah ketok palu di angka konstitusi, amanat konstitusi ya, 20% anggaran pendidikan itu dari yang APBN dan APBD. Tapi sebenarnya untuk mencapai angka itu perlu dipertanyakan lagi apakah ideal, apakah tidak, karena banyak sekali faktor yang akhirnya turut harus dipertimbangkan, seperti kayak aksesibilitas dari masyarakat menuju ke lokasi pendidikan, sarana-sarana pendidikan apakah memadai, dan juga fasilitas-fasilitas lain yang sebenarnya itu tuh turut juga jadi faktor yang perlu dipertimbangkan. Sebegitu nyatanya gitu tantangan pendidikan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Bapak Ibu mungkin sudah paham bahwa Indonesia mencanangkan 2045 itu sebagai Indonesia emas. Salah satunya upayanya adalah bagaimana sebetulnya upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pertanyaannya adalah apakah kita mampu untuk mencapai itu atau masih ada upaya-upaya tantangan-tantangan yang perlu diselesaikan persoalannya. Betul ya, Mas Buyung, Bapak Ibu sekalian tadi sudah sampaikan, pendidikan ini sering dijadikan janji manis. Bagaimana sebetulnya pendidikan ini sering sekali menjadi, ya dalam tanda kutip, jualan para politisi. Apakah nanti pendidikan gratis, apakah pendidikan 9 tahun belajar, dan seterusnya. Tujuan pendidikan itu tidak cukup hanya pintar saja, tetapi harus memiliki etika dan moral yang baik. Nah, artinya seperti apa? Karakter-karakter yang ingin dibentuk dari sumber daya manusia kita itu adalah yang mampu memiliki kepedulian dan kontribusi terhadap kemajuan bangsa. Istilahnya follow prayer, Bapak Ibu sekalian, semakin rendah kesadaran politik rakyat, semakin mudah mereka dimanipulasi oleh mereka yang tidak ingin kehilangan kekuasaannya. Saya yakin dari berbagai daerah, dari berbagai lokasi, penting untuk mengedukasi masyarakat sekitar bahwa harus melek politik, jadi tidak bisa sekali lagi alergi dengan istilah politik semata-mata untuk memberikan kontrol yang terbaik. Dalam hal apa? Dalam hal ini adalah dalam pendidikan. Bapak Ibu, kalau kita berbicara peningkatan kualitas pendidikan, ini memang harus ada affirmative action. Kenapa demikian? Karena kalau kita masih berpatokan pada penyeragaman pendidikan, katakanlah diberlakukan sama begitu ya, ini akan cukup sulit dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kenapa demikian? Karena kalau kita masih berpatokan pada penyeragaman pendidikan, katakanlah diberlakukan sama begitu ya, ini akan cukup sulit dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tadi adalah affirmative action ini, upayanya adalah betul-betul memberikan sentuhan bagi masyarakat-masyarakat yang jauh dari jangkauan pendidikan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Salah satunya apa Bapak Ibu? Bisa dengan contoh, saya contohkan ya. Saya contohkan dengan menerapkan sekolah boarding school misalnya. Itu salah satu upaya yang sekali lagi dapat membantu memutus rantai kemiskinan. Salah satu upaya yang cukup efektif dalam pengentasan kemiskinan adalah melalui pendidikan Bapak Ibu. Tidak dapat dipungkiri. Jadi diharapkan sebetulnya pendidikan yang nyata yang hadir di masyarakat. Bukan sekedar
janji-janji, misalnya tadi Masnya bilang janji-janji manis berkaitan janji pendidikan gitu ya. Nah, ini harus betul-betul diberikan pemahaman yang luas pada masyarakat. Memang betul ya, ada 20% anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, Bapak Ibu, sekarang banyak persoalan-persoalan selain memang tadi akses masyarakat yang masih cukup sulit. Kemudian sekarang tidak diterapkan banyak, misalnya bagaimana praktik-praktik penerapan kedisiplinan di sekolah-sekolah justru berujung diskriminasi terhadap para guru misalnya. Ada banyak sekali persoalan kalau saya berbicara mengenai pendidikan, Bapak Ibu. Sependek yang saya tahu, misalnya bagaimana kesejahteraan guru, terutama di daerah-daerah 3T misalnya tertinggal, itu masih menjadi persoalan. Kemudian, kalau saya mengutip istilahnya Bang Herdian Hamzah, ada salah satu upaya yang dapat dilakukan secara penyelesaian secara holistik, yaitu dengan perbaikan mutu pendidikan. Jadi beliau dalam bukunya berkaitan dengan korupsi sumber daya alam, salah satu yang beliau tulis di dalam bukunya itu adalah korupsi tanpa partai politik tanpa korupsi. Salah satunya adalah bagaimana mengedukasi masyarakat. Salah satunya apa? Salah satunya melalui mutu pendidikan. Saya mengutip istilah Bang Herdiansyah, politik jika dihindari malah akan melindas kita. Jalan terbaik adalah dengan memimpin dan mengendalikannya. Namun kita butuh politik yang bermartabat, yakni politik tanpa korupsi. Habis pemilu terbitlah pilkada, baliho kembali bertebaran di mana-mana, bahkan di seluruh penjuru. Seperti biasa, mereka akan datang berjanji untuk membangun jembatan meski tak ada sungai. Nah, jangan sampai seperti ini Bapak Ibu sekalian. Janjinya adalah, oke, saya akan bangun jembatan, nanti akan saya bangun. Padahal tidak ada sungai. Untuk apa membangun jembatan pada akhirnya tidak ada sungai? Nah, termasuk dalam hal pendidikan Bapak Ibu. Jangan sampai kita termakan oleh janji-janji itu lagi. Kalau kita berbicara pendidikan tadi adalah banyak persoalan. Salah satu yang saya coba bayangkan adalah mampu nggak misalnya suatu daerah membangun boarding school. Dan ini saya mengutip istilah bahwa pendidikan bagian penting membangun peradaban bangsa. Bila mana sistem pendidikan baik, maka peradabannya otomatis baik. Namun sebaliknya, jika sistem pendidikan rusak, maka berimplikasi pula pada bobroknya sebuah peradaban. Terakhir dari saya, demokrasi tanpa oposisi ibarat mie instan tanpa micin. Jadi apa Bapak Ibu? Ketika ada persoalan-persoalan ini harus disuarakan oleh masyarakat. Sekali lagi, jika kita diam, maka persoalan itu akan bisa terus berlarut-larut tanpa ada penyelesaian yang berarti. Demikian pemantik dari saya. Terima kasih. Sekolah yang ada di perdesaan, pedalaman, dan perkotaan itu sama, disamakan. Padahal kan kognitif anak-anak yang ada di pedalaman itu berbeda dengan kognitif sama anak-anak yang ada di perkotaan. Tetapi ya sistem membuat dia menjadi seragam. Nah itu juga makanya mungkin pemimpin-pemimpin kita itu adalah produk dari pendidikan kita. Artinya ya karena pendidikan kita seragam, ya akan dia melahirkan pemimpin-pemimpin yang tidak kreatif. Sistem kurikulum itu dia seharusnya berangkat dari bottom up, bukan top down. Artinya jangan orang yang ada di pusat menyusun sistem kurikulum yang ada di pedesaan. Ya sebagaimana kita tahu kan, Indonesia itu ya penduduknya sangat beragam. Mengenai pilkada ya, menyangkut terkait tentang pendidikan dijadikan sebagai alat politik atau janji manis. Masalah pendidikan ini kompleks. Tetapi solusi yang ditawarkan dari calon pemimpin kita hari ini yaitu tidak relate dengan permasalahan itu. Dan sangat sederhana sekali solusi yang dia berikan. Padahal kan sangat kompleks. Nah itu sama kayak orang kena penyakit komplikasi, jantung, TBC, asam urat, kemudian dikasih tolak angin. Tidak nyambung kan? Dan tidak ada yang berubah. Dan pilkada kita hari ini itu nyaris sama di berbagai daerah. Itu sama sekali tidak menawarkan satu solusi yang mendalam mengenai permasalahan yang terjadi di daerah-daerah itu sangat kompleks. Artinya pemimpin daerah kita ini sama sekali tidak memiliki keinginan untuk membangun daerahnya dengan konsepnya sendiri. Itu juga ya karena kenapa? Ya karena dia dilahirkan oleh sistem pendidikan yang seperti itu. Yang berbahaya dari visi misi terkait tentang beasiswa itu, siapapun yang dapat menjadi penerima beasiswa itu, dia akan
memiliki kontrak politik dengan orang yang menyalurkan beasiswa itu. Artinya orang yang menyalurkan beasiswa ini dia punya keuntungan ganda. Saya ingin berangkat dari apa yang dikatakan Pak Arsana tadi mengenai Indonesia Emas tahun 2045. Saya menyebutnya itu bukan Indonesia Emas ya, tetapi Indonesia Emas hitam ditambah. Jadi begini teman-teman, kan suksesnya kita menjadi Indonesia Emas itu pendapatan per kapita kita berada di atas rata-rata. Sedangkan sekarang itu berada di bawah 50% jumlah per kapita kita sekarang untuk mau mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Kita lihat bagaimana pendidikan di Kaltim sekarang pembangunannya itu hanya lebih fokus kepada kota-kota yang padat ramai, yang betul-betul berada di pusat-pusat kota gitu. Sedangkan di pinggir-pinggiran kota, di desa-desa itu tidak ada internet dalam mengakses. Nah, kalau kita melihat bagaimana orang-orang desa di sana untuk bisa mendaftar Kaltim tuntas, sedangkan mereka tidak bisa mendapatkan akses internet. Debat pilkada itu hanya membuang anggaran. Kita lihat bagaimana tidak ada saling adu argumen yang betul-betul kita tunggu-tunggu. Pesta rakyat yang sesungguhnya tidak kita rasakan di dalam pilkada sekarang ini, teman-teman. Hanya saling sindir menyindir bagaimana dalam program dan historis yang telah dilakukan. Pendidikan gratis sampai S3, terus kemudian pembangunan perguruan tinggi di beberapa kota, di pinggiran kota. Itu saya menyoroti bagaimana dana yang akan terkuras nantinya. Kita perlu melihat bagaimana dampak-dampaknya gitu. Pertama saya melihat dampaknya dari segi anggaran. Kita lihat bagaimana anggaran sumbangan terbesarnya adalah batubara dan minyak, teman-teman. Dan apabila pemerintahan daerah tidak mampu mengalihkan pendapatan dari batubara dan minyak, kita akan terus menggerogoti batubara yang ada di Kalimantan Timur. Itu yang menjadi ancaman untuk kita semua. Sebenarnya kalau kita melihat sistem pendidikan kita hari ini adalah sistem pendidikan yang pragmatis, yang dimana semua yang dibangun itu adalah untuk kepentingan oligarki. Apa saya bilang begitu? Misal kalau kita lihat contoh sekarang ini di perguruan tinggi ada namanya magang bersertifikat kalau nggak salah. Di magang bersertifikat ini kan ya outputnya adalah lulusan-lulusan kemudian dari perguruan tinggi itu untuk mendukung produksi daripada perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh oligarki. Hari ini pun kalau kita lihat apa yang digaungkan oleh teman-teman di Aman, itu ada kita kenal dengan namanya pendidikan pulang kampung. Kalau kita lihat hari ini, orang-orang yang di kampung datang ke kota, ya justru mereka pulang itu malah merusak wilayah-wilayah adat dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka sudah didoktrin dengan sistem pendidikan yang ada di kota untuk mengkomersialisasi wilayah adat dan sebagainya. Ini yang jadi poin masalah juga di sistem pendidikan kita. Makanya perlu ada pendidikan pulang kampung yang dimana sekolah adat. Kenapa itu menjadi penting? Itu mengembalikan memori kolektif kita bagaimana pentingnya itu hak-hak kita untuk menjaga lingkungan supaya kita tidak jauh dari prinsip-prinsip leluhur kita. Makanya saya bilang pendidikan menjadi salah satu, bukan satu-satunya, tapi salah satu alternatif bagaimana upaya pengentasan kemiskinan. Ini sudah banyak riset yang mengatakan bahwa ketika seseorang sudah mulai ditingkatkan akses pendidikannya, maka secara tidak langsung yang bersangkutan akan memiliki pengetahuan, memiliki pengalaman, memiliki wawasan yang lebih, sehingga dia mampu untuk mencapai target-target atau capaian-capaian yang solusi dari hemat pandangan saya adalah menjawab persoalan dalam hal ini pendidikan itu adalah bagaimana mampu menciptakan affirmative action sekali lagi. Bahkan dalam konteks beasiswa misalnya, barangkali persyaratannya diberikan kemudahan bagi rekan-rekan atau bapak ibu yang mengalami keterbatasan, atau persoalan-persoalan tadi di daerah yang masih belum tersentuh, mungkin nggak di sana dibuatkan semacam boarding school misalnya dengan full scholarship, kan bisa saja. Artinya sekali lagi pendekatan yang diharapkan di sini adalah pendekatan pendidikan yang kasuistik, termasuk adalah menerapkan afirmatif. Di sini, apa yang kita sampaikan ini adalah sejumlah dari sekian banyak masalah-masalah pendidikan yang harus ini tersampaikan kepada calon-calon pilkada kita, sehingga solusi yang mereka tawarkan itu bukan solusi yang sederhana, yaitu beasiswa, pendidikan gratis, pemasangan wifi. Itu sangat sederhana sekali dan tidak menyentuh sisi terdalam dari permasalahan ini. Emang
yang dijanjikan daripada calon-calon kita yang ingin bertanding gitu ya di pilkada emang sekedar hal-hal materi gitu. Contohnya beasiswa, gimana cara pembiayaan gitu kan, atau aspek-aspek seperti sarpras. Tapi sebenarnya ada juga masalah yang tadi disebutkan sama Mas yang tadi, bullying itu sendiri. Gak cuma bullying, sebenarnya masalah kita di dunia pendidikan itu banyak gitu. Apalagi aspek-aspek yang berkenaan dengan karakter atau emosional gitu kan ya. Ini loh yang banyak gak dibicarakan oleh gubernur kita. Ini loh yang kita lihat bahwasannya pendidikan inklusif yang inginnya bisa dicapai dan bisa didapatkan oleh seluruh aspek masyarakat ternyata cuma dipikirinnya tuh perkara duitnya doang gitu loh, anggarannya doang gitu kan. Padahal itu juga jadi aspek yang penting. Misalnya tadi budaya bullying, terus habis itu banyaknya case kekerasan, bias gender, itu kita lupa untuk omongin dan itu nggak jadi muatan materi yang kesannya tuh itu nggak urgent-urgent banget lah, kita cuma butuh pendidikan dan duit gitu loh, kesannya begitu gitu. Nah padahal kalau menurut saya gitu, semoga teman-teman merasa itu urgent juga gitu ya. Karena emang permasalahan ini gak terlalu show up. Padahal kalau misalnya banyak kasus kekerasan seksual, ada Permendikbud nomor 55 tahun 2024 yang baru aja Oktober ini disahkan gitu. Dan akhirnya menjadikan tupoksi lembaga turunannya yaitu Satgas PPKS punya lingkup yang luas untuk ngambil kewenangan terkait dengan kekerasan. Tadinya kita cuma dikasih kewenangan untuk hal-hal yang tupoksinya adalah kekerasan seksual. Tapi dengan permen ini hadir, akhirnya kita punya tupoksi untuk case-case yang ternyata itu masuk kekerasan juga. Contohnya tadi itu bullying. Habis itu hal-hal yang kebijakan-kebijakan yang ternyata basisnya bisa mencederai atau memungkinkan adanya hadirnya kekerasan itu sendiri gitu di lingkungan pendidikan. Nah ini loh yang saya rasa kayaknya kita berputar-putar dan semua orang menganggap bahwa pendidikan itu case-nya adalah materi aja. Padahal itu adalah aspek yang menurut saya harus diselesaikan juga dan itu harus jadi jawaban untuk gubernur kita. Nggak cuma masalah duit gitu ya di pilkada, tapi juga itu gitu loh. Lalu kemudian muncul Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Karena karena untuk SD, SMA dan sebagainya itu adalah gratis, calon-calon ini dia tidak pernah bicara soal gimana mengatasi punglinya. Karena selama ini kan kita banyak persoalan pungli. Nah kalau di perguruan tinggi mereka juga lupa gitu bahwa pendapatan daerah itu tidak akan cukup menutupi dengan sistem pendidikan perguruan tinggi yang memakai sistem uang kuliah tunggal. Selama ini kan rata-rata pembiayaan kita dalam kampus itu kan rata-ratanya 10 juta ya. Ini bukan UKT-nya tapi BKT-nya. Uang kuliah kita itu kan berangkat dari BKT, biaya kuliah tunggal, lalu dikurangi dengan bantuan operasional perguruan tinggi negeri namanya BOPTN. Nah, BOPTN inilah subsidi dari pemerintah di luar dari beasiswa. Jadi ada dua anggaran yang sebenarnya beda. Pemerintah lokal pakai beasiswa, pemerintah pusat melalui bantuan operasional tadi BPTN. Ini sebenarnya subsidi yang memanipulasi kita gitu bahwa pemerintah seakan-akan baik, padahal selama ini walaupun memang banyak teman-teman yang mendapatkan itu, tapi kan itu artinya mengurangi upaya negara gitu untuk membebaskan kita dari jeratan uang kuliah tunggal di perguruan tinggi tadi. Karena kalau misalnya kita punya banyak universitas, misalnya di Kalimantan Timur, masing-masing universitas punya 60.000 atau 30.000 mahasiswa. Kalau misalnya itu dikali banyaknya dari 10 juta rata-rata biaya kuliah tunggal itu tadi, dikalikan jumlah ratusan mahasiswa yang ada, itu nggak akan cukup menutupi uang tadi, pendapatan daerah tadi, itu nggak akan cukup. Makanya omong kosong belaka gitu, ngomongin soal pendidikan gratis tanpa ngomongin untuk melepaskan belenggu masyarakat ini dari beban pendidikan yang sangat mahal. Kalau misalnya Rudi Masud ngomongin pendidikan gratis itu bisa dilakukan di Indonesia, kurasa dia sangat membohongi kita gitu. Dia nggak ngomongin bahwa UKT ini sudah sangat memberatkan dari dulu. Rudi Masud itu lupa akan uang kuliah tunggal ini sudah memberatkan. Selain itu, sebaiknya beasiswa mestinya dimasukkan dalam anggaran 20% pendidikan itu agar dia bisa mengurangi beban biaya mahasiswa ini agar tidak mendapatkan uang kuliah. Padahal kan kalau misalnya uang beasiswa itu masuk dalam BOPTN tadi, itu bisa mengurangi lebih banyak sebenarnya, mengurangi lebih banyak uang kuliah
beban uang kuliah kita. Ngapain gitu dikasih beasiswa tapi tetap ada uang kuliah tunggal, tetap ada bantuan operasional pendidikan perguruan tinggi.